Bab 2084. Formasi yang licik. Setelah beberapa kekesalan dilontarkan, lelaki tua itu memegang pedang panjang dan melangkahkan kakinya pergi. Meski tampaknya pelakunya sudah ditemukan, dia masih tetap hati-hati menyusuri semua tempat yang dilaluinya dengan energi pedang. Setelah dia tidak menemukan apapun, sosoknya benar-benar menghilang dalam formasi. Sampai saat ini, Jesse Tang duduk di tanah dengan tubuh lemas, dan wajahnya menjadi sedikit pucat karena menahan kepanikan. Adik seperguruan, apa yang terjadi? Aku melangkah berhati-hati menembus formasi, tanpa menyentuh formasi apapun. Pada saat ini, Jesse Tang akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kamu tidak membuat kesalahan dengan menghancurkan formasi, tetapi jalan yang kamu pilih adalah jebakan itu sendiri. Erikin menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, berdasarkan aura yang tersisa pada lelaki tua itu, dia menemukan jika pihak lain tidak membunuh karabin dan pergi sepenuhnya. Dia juga menghela nafas lega dan punya waktu untuk menjelaskan. Pilihan adalah jebakan. Apa artinya ini? Tanya Jesse Tang yang bingung sendiri dengan jawaban Erikin. Orang yang meletakkan susunan besar itu sangat kejam. Erikin mencibir, dia tidak merancang susunan yang mengelilingi gua ini dengan tata letak yang persis sama. Sebaliknya, beberapa tempat dipertahankan dengan ketat, sementara yang lain dijaga dengan longgar. Tujuannya adalah membiarkan kultivator yang mencoba memasukinya memilih posisi yang lebih mudah untuk ditembus. Sifat manusia memang seperti ini. Semua orang menyukai arah tanpa membutuhkan usaha yang keras. Bahkan ketika Erikin memecahkan formasi, dia masih memilih formasi yang redup dan tua itu untuk menghancurkan formasi. Ini tempat liciknya formasi, kalau di sini juga sama, maka mereka akan terjebak dalam jebakan formasi. Dengan kata lain, sejak aku masuk ke dalam formasi, aku sudah terjebak. Jesse Tang juga langsung bereaksi, dia sudah mengerti apa maksud perkataan Erikin. Namun Jesse Tang juga sedikit penasaran, bagaimana Erikin bisa mengetahui akan hal ini. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Jesse Tang dalam kebimbangan. Di satu sisi, dia seperti memasuki formasi untuk melihat apa yang terjadi pada bibinya. Di sisi lain, jika menghadapi situasi ini, begitu ketahuan, akan sulit untuk melihat bibi lagi ke depannya. Tentu saja harus masuk dan melihatnya. Erikin tersenyum tipis saat mengatakannya. Kali ini, aku akan membuka jalan di depan. Mengikutimu. Tapi ini formasi. Adik seperguruan, kamu juga tahu formasi. Jesse Tang berkata tanggung, matanya melebar tiba-tiba. Dia takut dan bingung dengan sikap dari lelaki tua tadi, dan dia menyadari jika Erikin bisa mengetahui dengan sangat baik tentang formasi, tetapi bagaimana mungkin dia bisa tidak tahu tentang formasi? Aku tahu sedikit saja. Intinya, kamu ikuti aku dan dengarkan instruksiku, dan jangan melangkahkan kakimu sembarangan. Jika kamu bisa melakukannya, aku jamin kamu bisa bertemu bibimu malam ini. Baiklah. Mengikuti langkah kaki Erikin dan berjalan di belakangnya. Jesse Tang tiba-tiba merasa sedikit tercengang dengan keputusan ini. Bukankah kalimat ini dia gunakan untuk mengingatkan Erikin sebelumnya? Tanpa diduga, kalimat ini digunakan oleh Erikin kepadanya dalam waktu secepat ini. Namun, meskipun Erikin mengambil status untuk memimpin, Jesse Tang masih dibuat tidak yakin pada awalnya. Lagi pula, dia adalah seorang jenius formasi, dan Erikin benar-benar tahu lebih baik daripada dirinya sendiri untuk memecahkan formasi. Efek sumber energi darah segar yang ditelan tidak sepenuhnya hilang, dan Jesse Tang menatapnya. Saat dia mengikuti di belakang Erikin, dia telah memperhatikan Erikin dengan cermat, yang menghancurkan setiap detail arai. Tetapi semakin diperhatikan,
semakin membuat Jesse Tang membulatkan matanya, dan semakin membuatnya terkejut. Dia awalnya berencana untuk membantu Eric Kin melihat beberapa bahaya yang tidak terdeteksi. Tetapi setelah mengetahui jika metode pembentukan formasi Eric Kin sangat mahir, dia hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Eric Kin. Tetapi pada akhirnya, Jesse Tang menyadari dengan sedih jika dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengeluarkan kemampuannya. Karena Eric Kin punya banyak cara, sedangkan dia tidak mengerti akan cara apa yang dilakukan Eric Kin. Adik seperguruan, bagaimana dia bisa tahu akan formasi, dan hal itu membuatnya tidak mudah menerima situasi yang ada. Tapi orang ini, kenapa dia tidak melakukannya sejak awal? Jesse Tang sedikit tertekan, tapi kemudian dia hanya bisa tersenyum masam. Setelah mengingatnya, sepertinya dia memiliki sikap yang sangat teguh. Ketika dia muncul, dia harus membiarkan Eric Kin bekerja sama dengannya dan tidak memberi orang lain kesempatan untuk berbicara. Jesse Tang tahu jelas akan hal ini, jadi dia hanya mendengarkan Eric Kin saat itu. Dirinya malah berpura-pura menjadi seorang master hebat, dan membuat mereka hampir berada dalam masalah. Adik seperguruan, aku menyesal. Ketika Eric Kin benar-benar berhasil menerobos formasi, Jesse Tang menggosok matanya yang sakit, dan berkata dengan nada tertekan, aku tidak seharusnya menukar teknik pedang itu denganmu, aku ingin mempelajari arti bentuk formasimu itu. Formasi lebih sulit dipelajari daripada ilmu pedang, dan dibandingkan dengan bertarung, itu jauh lebih lemah daripada ilmu pedang. Apa kamu yakin ingin belajar dariku? Eric Kin tersenyum ringan menimpali. Kalau begitu lupakan saja. Jesse Tang berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya lagi. Dalam lingkungan ini, jelas jika kekuatannya jauh lebih kuat untuk dirinya sendiri daripada formasi, dan dengan adanya formasi, kemampuannya tidak buruk, dan cepat atau lambat dia bisa mengejar ketinggalan. Tetapi jika tidak ada yang membimbing seni pedang, dia sendiri bahkan tidak tahu kapan dia akan berhasil mencapai level Eric Kin saat ini. Adik seperguruan, di dalam gua, apa orang jahat itu membuat formasi? Keduanya berjalan ke pintu masuk gua besar, dan Jesse Tang masih sedikit gelisah saat ini. Jika diubah ke masa lalu, dia akan masuk secara langsung, tetapi setelah mengalami hal-hal sebelumnya, dia tiba-tiba merasa sedikit menyesal. Bersambung.